mainnet Ethereum, di mana transaksi asli itu terjadi. Kalau kali dan hal yang menarik di MetaMask ini adalah ini saya akan mereveal secret recovery phrase, akan menunjukkan kepada kalian. Di sini adalah dua. Hai, kembali lagi di channel Living Together bersama saya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana saya mendownload wallet menggunakan MetaMask. Mungkin dari kalian sudah mengenal ya MetaMask. Tapi pada dasarnya kalian bisa menggunakan wallet lain, tidak harus MetaMask, tapi menurut saya MetaMask ini adalah sebuah wallet yang populer dan cukup mudah untuk digunakan. Maka dari itu saya pada video kali ini akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya membuat wallet menggunakan MetaMask. Oke, lanjut saja langsung. Saya akan langsung masuk ke browser. Kali ini saya menggunakan browser Chrome, Google Chrome. Tapi bagi kalian yang menggunakan browser lain seperti Firefox, Opera, Edge, ataupun Brave juga bisa mendownload MetaMask menggunakan browser tersebut. Lanjut saja langsung saya tulis ini MetaMask, enter. Oke, langsung saja ke bagian download. Kalian langsung diarahkan ke halaman download dompet MetaMask. Oke, bagi kalian yang menggunakan Firefox juga bisa, Brave, Opera, ataupun Edge. Bagi kalian yang menggunakan mobil app juga bisa. Kalian bisa mendownloadnya menggunakan Android, iOS, atau MetaMask APK. Bisa kalian download di Play Store ataupun App Store. Mungkin App Store mungkin bisa. Langsung saja saya tekan ke Chrome dan saya tekan add to Chrome, tambahkan ke Chrome, menambahkan ke extension atau mode versi ekstensi. Kita tunggu. Oke, download selesai. Kita langsung diarahkan ke halaman awal daripada MetaMask. Di sini halaman Let's Get Started. I agree to MetaMask. Klik centang. Karena saya di sini akan menunjukkan kepada kalian cara membuat sebuah wallet baru, maka saya akan create a new wallet. Jika kalian sudah membuat wallet, kalian bisa import an existing wallet. Di sini saya membuat wallet baru, maka create a new wallet. Dan saya klik centang. I agree. Oke, ini adalah halaman pembuatan password untuk mengakses dompet MetaMask kalian. Karena ini adalah video tujuan pembelajaran, maka saya tidak akan membuat password begitu susah, simple saja. Tapi bagi kalian yang ingin membuatnya dan menaruh uang asli atau aset kripto asli di dalamnya, maka saya sarankan untuk membuat password sesulit mungkin, tetapi harus dicatat. Kalian harus mengingat daripada password tersebut. Karena password tersebut digunakan untuk mengakses daripada dompet MetaMask kalian. Walaupun jika kalian melupakan password ini, kalian akan tetap bisa mengakses dompet kalian, asalkan tetap mengingat mnemonic phrase atau secret recovery phrase kalian, karena itu adalah hal yang paling penting. Di sini saya akan membuat simple saja passwordnya. Oke. Nah, kalian lihat di sini password string ini weak, artinya kekuatan password adalah lemah. Jadi kalian bisa memastikan password kalian itu lemah, tidak terlalu lemah ataupun susah. Ini karena saya untuk contoh saja, maka saya buat lemah saja. Klik centang. I understand that MetaMask cannot recover this password for me. Oke. Create a new wallet. Buat wallet baru. Nah, secure my wallet. Ini adalah halaman daripada secret recovery phrase atau mnemonic phrase. Di sini karena video pembelajaran, saya akan menunjukkan kepada kalian secret recovery saya, karena saya juga tidak akan menaruh uang asli di dalamnya. Tetapi bagi kalian yang akan menaruh aset kripto asli di dalamnya, pastikan bahwasanya tidak seorang pun yang mengetahui secret recovery phrase kalian. Cukup kalian saja yang tahu, karena ini adalah bagian yang cukup esensial dan sangat penting untuk mengakses dompet kalian masing-masing. Seperti tips,
Kalian bisa mencatatnya dan menyimpannya di berbagai tempat rahasia. Kalian bisa menyimpannya di kotak deposit. Intinya di mana saja yang menurut kalian itu aman. Di sini saya akan mereveal secret recovery phrase, akan menunjukkan pada kalian. Di sini adalah 12 mnemonic phrase. Copy to clipboard, kalian harus mencatat ini. Kalian harus mencatat secret recovery phrase kalian. Saya klik next. Nah, di sini adalah bagian konfirmasi mnemonic phrase. Oke, saya akan masukkan mnemonic phrase yang tadi. Oke, confirm dan berhasil. Wallet kita sudah berhasil dibuat. Klik down. Lanjut saja, langsung next, done. Oke, ini adalah tampilan awal daripada interface MetaMask. Hal yang biasa saya lakukan adalah melakukan pin daripada dompet MetaMask ini agar saya bisa dengan mudah menemukannya di bagian pojok atas kanan browser. Pada dasarnya ini sudah jadi ya teman-teman, tapi saya akan menambahkan beberapa informasi tentang apa saja yang ada dalam MetaMask ini. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di pojok kiri terdapat Ethereum Mainnet. Ini adalah jaringan mainnet Ethereum di mana transaksi asli itu terjadi. Kalau kalian scroll ke bawah terdapat banyak ya teman-teman. Ada Linea, ada Arbitrum, Avalanche, Network Chain, Base Mainnet, BSC, OP Mainnet, Polygon, Skissing, Era Mainnet. Nah, kalau kalian perhatikan pada dasarnya secara default ini semua adalah jaringan EVM atau Ethereum Virtual Mainnet. Apa itu EVM? EVM itu singkatnya adalah jaringan blockchain yang bisa kompatibel dengan jaringan Ethereum. Sini seperti Arbitrum, Avalanche, Basenet dan yang lainnya merupakan jaringan EVM atau jaringan yang bisa kompatibel dengan Ethereum. Di sini kalian juga bisa melihat daripada test networknya. Ada Sepolia, Linea Sepolia. Jadi testnet ini singkatnya adalah, mungkin bagi kalian yang belum tahu, testnet ini adalah jaringan pengujian untuk jaringan blockchain yang biasanya tempat pengembang dapat menguji dan bereksperimen dengan kontrak pintar atau dApps. Nah, fitur blockchain lainnya yang tanpa memerlukan aset real. Jadi testnet biasanya umumnya digunakan oleh developer, digunakan untuk melakukan pengujian daripada program smart contract ataupun dApps yang mereka buat. Kalau kalian paham cara kerja blockchain, setiap eksekusi yang terjadi di dalam blockchain itu memerlukan gas fee atau biaya untuk para miner ataupun validator. Dan jika kalian menggunakan test network untuk melakukan eksekusi smart contract ataupun dApps ataupun program apapun yang kalian buat di blockchain, itu dapat dilakukan tanpa mempertaruhkan aset real, karena test network sendiri seperti Sepolia, Linea Sepolia ini bisa didapatkan melalui faucet secara gratis. Nah, di situ biasanya pengembang bisa menguji keamanan daripada program yang mereka buat, apakah sudah benar-benar matang, sudah bisa diimplementasikan di jaringan mainnet atau tidak. Maka yaitu pada dasarnya mereka menggunakan test network untuk melakukan uji coba jaringan. Jadi kalau bisa dibayangkan, kalian bayangkan saja kalian membangun sebuah mesin yang besar dan kompleks. Nah, mainnet ini adalah pabrik di dunia nyata tempat mesin tersebut akan digunakan. Testnet seperti bengkel prototipe tempat kalian membangun dan merusak berbagai hal sebanyak yang kalian inginkan tanpa biaya atau bahaya apapun. Oke, jadi itu singkat mengenai networknya teman-teman, mainnet ataupun test network. Di sini kalian bisa menambahkan custom network seperti BTC, XRP ataupun blockchain yang lainnya dengan menambahkan network name, default, RPC, RLL, chain ID, currency symbol, dan block explorer. Mungkin for next, selanjutnya saya akan menunjukkan kepada kalian menggunakan test network, cara kerja test network, melakukan transaksi di jaringan test network menggunakan faucet. Dan hal yang menarik di MetaMask ini adalah kalian bisa membuat multiple account atau akun banyak. Di sini kan akun satu account, kalian bisa menambahkan akun baru secara default akun 2, tapi kalian juga bisa menulis nama bebas. Bisa kalian tulis dompet saya atau apapun itu, tetapi di sini saya akan secara default akun 2. Informasi tambahan bahwasanya kalau kalian lihat akun 1 dan akun 2 ini menggunakan address yang berbeda, teman-teman. Sebagai informasi, kedua akun ini menggunakan private key yang berbeda, teman-teman. Walaupun mereka berdua menggunakan
mnemonic phrase yang sama. Itulah mengapa jika seseorang berhasil mengetahui private key salah satu dari pada akun ini, maka mereka bisa mengakses salah satu dari akun ini. Tetapi jika seseorang berhasil menemukan atau mengetahui mnemonic phrase kalian, maka mereka akan bisa mengakses semua akun yang ada di dompet kalian. Makanya kenapa mnemonic phrase itu sangat esensial, sangat penting. Jadi harap dicatat untuk disimpan dan jangan sampai orang lain tahu. Itu saja. Mungkin sampai sini saya cukupkan saja videonya. Bagi kalian, jika menurut kalian video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman, ke keluarga, ataupun ke orang terdekat, ataupun siapa saja yang tertarik dengan teknologi blockchain dan kriptografi. Kalian juga bisa bantu channel ini, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih.